Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memainkan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Top, Ansu Fati dan Pedri bikin rekor baru di Liga Champions. Ansu Fati dan Pedri sama-sama mencetak gol saat Barcelona mengalahkan Ferencváros. Keduanya pun mencatatkan rekor baru di Liga Champions. Apakah itu? Fati dan Pedri tampil gemilang saat Barcelona menjamu Ferencváros di Camp Nou pada Rabu kemarin, pada matchday pertama grup G Liga Champions 2020. Keduanya berkontribusi untuk kemenangan Blaugrana 5-1 atas tim tamu. Fati turun sebagai starter di laga tersebut dan mampu mencetak gol di menit ke-42. Pada menit ke-63 dia ditarik keluar dan digantikan bintang muda Barcelona lainnya, yakni Pedri. Tak mau kalah dengan Fati, Pedri turut mencatatkan gol ke gawang Ferencváros di menit ke-84. Ini adalah gol perdana mantan pemain Las Palmas itu berseragam Los Jules. Pencapaian gol yang dibuat Ansu Fati dan Pedri membuat mereka masuk buku rekor Liga Champions. Untuk pertama kalinya, dua pemain di bawah usia 18 tahun berhasil mencetak gol dalam satu pertandingan yang sama di panggung tertinggi Eropa. Seperti diketahui, Fati dan Pedri sama-sama masih berumur 17 tahun saat tampil di laga Barcelona versus Ferencváros. Fati akan masuk usia 18 tahun pada 31 Oktober. Sementara Pedri berulang tahun ke-18 di tanggal 25 November. Fati dan Pedri mengaku senang dengan performa yang mereka mainkan bersama Barcelona. Selain bisa mencetak gol, keduanya juga berhasil mempersembahkan kemenangan untuk klub asal Catalunya itu. Selamat malam, Coolers. Saya di sini bersama Man of the Match. Kami sangat senang dengan dua gol kami dan untuk kemenangan tim kami, kata Pedri bersama Fati seusai laga Barcelona versus Ferencváros. Ini adalah minggu yang hebat. Pisca El Barca. Berita selanjutnya itu, untung ada Fabinho. Fabinho tampil gemilang saat Liverpool bersua Ajax Amsterdam di Liga Champions. Satu penyelamatan krusialnya mengamankan raihan 3 poin bagi The Reds. Fabinho ditempatkan sebagai bek tengah saat matchday pertama grup D Liga Champions antara Ajax versus Liverpool di Johan Cruyff Arena pada Kamis dini hari tadi. Pemain yang aslinya berposisi sebagai gelandang jangkar itu mengisi tempat Virgil van Dijk yang absen akibat cedera. Tanggung jawab dan beban Fabinho untuk mengawal jantung pertahanan Liverpool dibayar dengan performa yang luar biasa. Pemain Brazil itu mampu mematahkan serangan-serangan yang dilancarkan Dusan Tadic dan kawan-kawan. Ada satu momen krusial yang dilakukan Fabinho menjelang berakhirnya babak pertama. Kala itu, Liverpool sudah unggul 1-0 berkat gol bunuh diri Nicolas Tagliafico di menit ke-34. Ajax yang berupaya mengejar ketertinggalan mendapatkan kans emas lewat kaki Tadic. Striker 31 tahun itu menendang bola lob dari jarak dekat melewati kiper Adrian Samiguel yang telah meninggalkan gawangnya. Sepanjang pertandingan berlangsung, Fabinho tercatat sukses memenangkan duel 100% dan 4 kali melakukan tackle bersih. Pemain 26 tahun itu juga melakukan 4 kali sapuan, 2 kali intercept, dan sekali blok. Penampilan impresif Fabinho sebagai bek tengah menggantikan Van Dijk pun mendapatkan apresiasi manajer Liverpool yaitu Jurgen Klopp. Itu adalah contoh bagus bagaimana anak-anak bermain hari ini. Memang sih bukan permainan yang sempurna, tapi mereka bertarung luar biasa. Dan pada situasi seperti itu sangat membantu sekali. Berita selanjutnya itu, Real Madrid mau jual Isco, Juventus curi-curi pandang. Juventus melirik potensi mendatangkan Isco di bursa transfer Januari ini, seiring kesediaan Real Madrid melepasnya segera. Juventus mulai melirik gelandang berpengalaman Real Madrid yaitu Isco, setelah klub ibu kota Spanyol itu disebut-sebut berniat menego pemainnya ini. Sebagaimana diklaim TMW, sejumlah sumber yang dekat dengan Los Blancos memberitakan pemain transfer Spanyol itu akan ditempatkan ke dalam daftar jual Madrid. Jawara Serie A Italia ini membaca dengan seksama kabar tersebut dan kini menyusun rencana untuk membawa sang pemain ke Turin di bursa transfer Januari berikutnya. Menurut laporan yang berkembang, pihak Los Blancos sudah keberatan menguangkan Isco pada bursa transfer Januari mendatang. Laporan lain menyebut, manajemen Bianconeri bahkan sudah bergerak lebih cepat dengan melakukan komunikasi langsung dengan pemain yang bernama lengkap Francisco Roman Alarcon Suarez itu. Kabarnya, Juventus akan coba membawa Isco ke Allianz Stadium pada musim dingin nanti. El Real yakini telah memasang bandrol harga untuk Isco, yakini sebesar 40 juta euro.
Madrid tidak akan mau duduk satu meja untuk menyelesaikan transfer ini apabila klub peminat maju dengan tawaran yang jauh dari angka tersebut. Berita selanjutnya itu, dianggap rekrutan terburuk Dortmund, ini tanggapan Immobile. Immobile disebut rekrutan terburuk Dortmund oleh media Jerman. Namun dia meraih kejayaan bersama timnya saat ini, yaitu Lazio, dengan torehan 127 gol dalam 182 pertandingan. Sang striker pun menanggapi kritikan tersebut dengan santai, terlebih ia sukses menyebabkan gawang ex-klubnya itu dan mengantarkan kemenangan Wien Celtic 3-1. Ciro Immobile hanya mampu menyumbangkan gol dalam 3 pertandingan saja, semasa berseragam kuning hitam di Bundesliga pada tahun 2014-2015. Setelah direkrut dari Torino dan selanjutnya dijual ke Sevilla dengan nilai transfer sebesar 11 juta pound sterling. Striker 30 tahun itu dianggap sebagai rekrutan terburuk sepanjang sejarah raksasa Bundesliga itu. Namun ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas kritikan tersebut, usai Lazio menundukkan wakil Jerman itu di pertandingan pembuka Liga Champions pada Selasa lalu. Apakah mereka mengatakan saya adalah rekrutan terburuk Dortmund? Terkadang Anda harus menunggu pemain untuk memahami situasi. Saya datang ke Dortmund di waktu yang salah, saat pergantian generasi. Ada beberapa kesulitan, namun saya tidak ingin membahasnya. Saya sangat memperhatikan segalanya. Saya tahu, ketika ada pujian yang diambil, dan saya juga melakukannya sama terhadap kritikan. Berita selanjutnya itu, mau Ben White, Liverpool harus setor segini ke Brighton. Liverpool nampaknya bakal menemui kendala dalam merekrut Ben White. Brighton selaku pemilik saham mematok harga yang sangat tinggi untuk pemain 23 tahun itu. Liverpool saat ini tengah membutuhkan bek tengah baru. Setelah bek tengah andalan mereka itu Virgil van Dijk dipastikan absen cukup lama akibat cedera lutut yang parah. Pihak The Reds dilaporkan sudah memetakan beberapa bek top yang bisa didatangkan di bulan Januari nanti. Salah satunya adalah bek muda potensial Brighton, yaitu Ben White. The Mirror mengklaim bahwa Liverpool harus keluar uang banyak jika mereka ingin merekrut White, karena sang bek kabarnya bakal dijual dengan harga yang sangat tinggi. Menurut laporan tersebut, pihak Brighton sebenarnya enggan melepaskan White. Mereka tahu, bek berusia 23 tahun itu punya bakat yang sangat besar. Mereka juga yakin, ia bakal menjadi salah satu bek tengah terbaik Inggris dalam beberapa tahun ke depan. Jadi mereka ingin mempertahankannya, agar mereka bisa semakin berprestasi di Premier League. Namun laporan itu mengklaim bahwa Brighton siap berkompromi jika Liverpool benar-benar serius ingin mendatangkan White. Mereka siap melepaskan White ke Merseyside, namun Liverpool harus merogoh kocek cukup dalam, karena Brighton melihat sang bek aset yang berharga bagi mereka. Liverpool kabarnya harus menyetor dana sebesar 50 juta pound untuk mendapatkan jasa sang bek. Berita selanjutnya itu, Milan terus jalin kontak dengan agen Florian Thauvin. Milan News merupakan satu dari sederet sumber yang mengklaim bahwa agen Thauvin telah menawarkan kliennya kepada manajemen Rossoneri pada bursa transfer musim panas lalu. Vito Angeli belakangan ini menyebutkan melalui akun Twitternya soal winger 27 tahun itu yang masih tetap menjadi sosok yang begitu diminati manajemen Milan, khususnya dalam fakta ia bisa dilepaskan secara cuma-cuma pada musim panas mendatang. Imbasnya, sejumlah outlet media termasuk Let's Sport awal pekan ini menyuarakan isu tersebut sejak saat itu. Menurut kabar terkini dari TMW, kontak telah berjalan antara Milan dengan agen sang pemain yang terus berlanjut meski jendela transfer musim panas telah lewat. Thauvin sendiri bisa menaikkan kesepakatan prakontrak dengan klub lain pada mulai Januari mendatang. Namun Milan kemungkinan akan berupaya memboyongnya lebih cepat. Sejauh ini sang pemain telah mencetak 81 gol dan mengemas 56 assist dalam 244 pertandingan bersama Marseille di semua kompetisi. Berita selanjutnya itu, butuh bek tengah, AC Milan siap tampung pemain buangan Barcelona. AC Milan dikabarkan tertarik memboyong bek tengah klub raksasa La Liga yaitu Barcelona, yaitu Clement Lenglet pada bursa transfer Januari 2021. Bukan rahasia lagi bahwa AC Milan bertekad merekrut bek tengah baru selama bursa transfer musim panas 2020. Namun pada akhirnya Rossoneri gagal mendatangkan bek anyar ke San Siro. Meski bernegosiasi dengan beberapa pemain seperti Takehiro Tomiyasu, Ozan Kabak, dan Mohamed Simakan. Namun meski dirumorkan bakal dibuang, Barcelona malah memberi kontrak anyar kepada Clement Lenglet hingga tahun 2026.
Tampaknya ini menjadi strategi Blaugrana, agar ketika dijual, pemain berusia 25 tahun itu dapat menghasilkan pundi-pundi melimpah untuk klub yang bermukim di Camp Nou tersebut. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.